Dion. Gue adalah penghobi mainan, khususnya diecast dan scale model. Kenapa gue mengkoleksi mainan ini? Karena ini adalah mainan yang bukan main-main. Video bersama gue Gilbert Joshua, dan gue kali ini ada di sebuah ruangan yang isinya mobil-mobilan, banyak banget men, asli banyak banget. Dan gue di sini ada bersama dengan teman gue, Dion, ya kan? Dion, ceritain sedikit dong hobi lo. Kayak maksudnya gue pengen tahu nih hobi lo, kayak di sini ada mobil-mobilan, ada gue sebutnya kayak mainan anak sih sebenarnya gitu kan? Ya ini sebenarnya yang ada di depan lo ini adalah diecast, tapi pecinta mobil beginian tuh ada dua, ada yang kelasnya diecast, yang mostly Coba kayak yang mana diecast? kayak ini diecast nih, ini diecast bahannya juga metal berat. Oke, ini diecast. Diecast itu Hot Wheels juga lebih bisa dibilang diecast lah gitu. Tapi sebenarnya ada lagi yang memang yang kelas kolektorannya tuh namanya bilangnya scale model. Scale model, Ini oke. contohnya nih. Sebentar. Nih scale model. Ada diecast, ada scale model. Betul, ada diecast. Nah, ini apa diecast? Diecast. Oke, ini diecast ya. Nah, sekarang gue mau nanya nih gitu. Lu udah dari kapan sih main kayak begini? Awal gue main diecast 2006. Terus gue udah kumpulin lama, dan kebetulan waktu itu gue awalnya cuma suka mobil-mobil muscle car, mobil-mobil yang mobil American style yang mesinnya di atas yang tinggi-tinggi. Oh, oke. Gue kumpulin sampai kurang lebih gue mungkin punya 50 biji lah. Oke, jadi dari tahun 2006 lo cuma sekedar beli doang tuh, lo belum kayak modifikasi atau Belum. Kebetulan kan emang gue basicnya, gue anaknya memang pencinta mobil beneran juga. Gue main mobil. Ya. Jadi gue memang koleksi mobil-mobil gue adalah mobil-mobil real car. Real car satu, dan banyakan JDM yang Jepang punya. Contohnya style kayak modifikasinya kayak itu mobil ya ini namanya. nih. Oke. Kalau di Indonesia mobil realnya bilangnya nih Honda Nova. Ini adalah mobil Honda EF. Nova. Honda EF. Nah, sekarang sebenarnya nih orang-orang yang suka sama diecast ini, kalau gue sebagai orang awam kayak kenapa bisa ada hobi seperti ini sih gitu. Maksudnya kalau ceritain, mungkin lo udah tahu sejarahnya kenapa orang bisa suka ini, apa karena mereka nggak sampai punya mobil atau gimana? Jadi setelah sekian setelah akhirnya gue terjun dalam banget di dunia diecast ini, gue mempelajari karena mobil-mobil ini kan bagus-bagus. Itu mobil mahal. Kalau feeling gue, kenapa? Karena pas setelah gue kaget, gue ketemuin sama si orang-orang yang main diecast ini, anjir, orang udah rambut putih-putih, udah sampai om-om. Jadi yang hobi ini sebenarnya kebanyakan orang udah lumayan berumur. Udah berumur banget. Bukan anak-anak muda gitu. Anak muda gue malah jarang lah gue ketemu. Paling itu juga kalau anak muda yang bener-bener masih kecil tuh paling datang sama bapaknya. Nah, Yon, kan kalau gue lihat ini cukup banyak. Lu pernah ngitung nggak sih gitu dari satu ruangan ini, atau mungkin lu masih ada lagi di luar? Kayak mungkin di situ satu mobil aja lu mungkin punya ada sekitar 4, ada 5 mungkin. Nah, lu pernah hitung nggak nih jumlah Kalau semua? yang di situ, yang di rak situ, kebetulan isinya adalah mobil premium gue semua. Ini adalah scale model. Ini scale model ya? Gue hitung yang udah ready di sini, di box ini ada sekitar 130-an lah. Nah, kalau di dunia permobil-mobilan mini ini ada nggak sih yang kayak misalkan ini contoh satu gitu dibuatnya cuma berapa piece gitu, berapa piece? Oke. Ada. Lu punya juga? Ya kalau yang skala 18, yang salah satu contohnya ini. Oh, ini. Ya. Oke, ini nomor serinya nanti lu bisa lihat tuh 300. ya. Diproduksi cuma 300 piece. Terus ini nomor serinya. Oh, ini cuma di dunia cuma ada 300 piece gitu. 300 piece di dunia. Oke, dan ini 94 kodenya. Nomor serinya produksi mobil gue. Ini juga salah Oh. satu, ini mobil semua gue yang skala 18 ini, yang ini sebenarnya semua collectible item. Oke, dari sekian banyak lu punya koleksi mobil-mobilan, kasih ini dong, kasih lihat yang ibaratnya memang itu rare gitu. Ibaratnya nggak semua orang bisa punya gitu. Ya, contohnya ini nih, salah satu yang rare nih. Ini mobil R8-nya Audi. Ini keluaran dari Tarmac. Ini wave pertama baru keluar. Gua dulu belinya cuma 300.000 gue beli. Sekarang di pasaran mungkin udah 4 juta kali. Karena tuh mobil itu tuh udah nggak ada lagi yang punya barangnya. Ini. Udah nggak ada yang punya dan udah nggak dirilis lagi. Nah, kalau misalkan yang tadi ini, itu kan 300 pair. Kalau ini ada nggak? Ada kayak kodenya? Limited tuh 528 piece di dunia worldwide. Terus ini juga, ini dua mobil ini juga salah dua
yang Dua mobil rare yang lah. rare lah ya. Nah sekarang mobil ini harganya udah 1,5 juta. Waktu gue beli kebetulan orangnya baik, kolektornya baik sama gue. Dan memang Agus itu orang kolek sadis gila tuh. Om tolong om, saya nggak punya om. Berapa om? 4,5 aja udah. Oh ya siap om, gue bayar langsung. 450.000. Oke. Sekarang nih mobil mungkin udah 2 juta. Nah kalau gue masuk ke kamar lo ini nih, dan gue bisa panggil lo sebenarnya Sultan nih, Sultan mainan nih, Sultan. Nah sebenarnya kalau gue mau nanya sedikit pribadi sih sebenarnya gitu, kayak lo, istri lo, sama mungkin anak lo sebenarnya nggak masalah nggak sih lo dengan hobi lo seperti ini, atau mungkin uang jajan mereka dipotong gitu untuk hobi lo ini gitu. Jadi gue jelasin, gue sebenarnya belum layak lah dibilang Sultan. Gue masih newbie lah gitu. Karena gue juga mainnya juga baru bener-bener mainnya baru 2 tahun. Nah kalau misalnya soal masalah anak bini, jujur anakku kan perempuan dua-duanya. Oh perempuan aman lah ya. Mereka nggak kurang suka lah sama mobil, dan mereka juga dari kecil udah gue bilang ini private area gue. Oh ini ruangan ini khusus untuk private area Dedi ya? Iya, lo nggak boleh masuk sini, lo nggak boleh pegang-pegang, lo nggak boleh ngapa-ngapain di sini. Lo lihat masuk boleh, cuma lihat doang, tapi nggak boleh pindahin ini gitu, nggak boleh karena gue bilang ini mahal sama anak gue. Kalau bini gue tuh support gue. Jujur, puji Tuhan support gue karena waktu itu yang mobil-mobilan ini gue beli, waktu mobil ini gue beli yang ini deh, yang ini nih. Ini gue beli harganya waktu itu $23 Singapura. Gue beli di Singapura. Gue borong di toko itu semua. Semua mobil EG semua mobil yang ada di. Gue beli semua. Gue beli semua. Gue beli jebret terus kemarin gue iseng-iseng jual online. Hari satunya gue jual satunya 1,5 juta. Gue cuma 3 biji. Kok bayang nggak tuh untungnya kayak apa? Iya, jadi dari situ bini gue, oh ternyata nih hobinya suami gue nih bisa diinvestasiin gitu. Selama masih cuan, ingat. Iya, terus gitu ya. Di ruangan inilah gue banyak ya, lo lihat ya ada chat, ada segala macem. Nah sekarang ini chat ini kayak gue lihat kan dia ada merek Tamiya otomatis khusus buat untuk mungkin otomotif gitu kan. Nah kalau misalkan kayak Diton ini itu memang khusus buat si diecast ini atau gimana? Enggak. Chat lock ini sebenarnya bisa dipakai buat apa aja, tapi memang kalau yang buat custom ini rata-rata kalau kelas profesional mereka rata-rata pakai gun spray. Oke. Lo kalau untuk nge-custom lo punya mobil-mobilan itu di sini, di semua di ruangan ini atau gimana? Banyakan sih di ruang ini, tapi juga ada beberapa pekerjaan yang gua nggak sanggupin dan gue juga nggak nyanggupin secara waktu. Gue kerjain di tempat lain. Tempat lain itu di bengkel. Istilahnya bengkel gitu ya? Ada bengkelnya? Ada men. Oke, bisa sekarang kita ke sana lihat? Bisa men. Oke, siap. Cabut yuk. Kita akhirnya sampai juga nih di tempat gue berguru, tempat gue menggila main diecast. Oke. Gue belajar. Berarti ini bengkelnya nih ya? Mana? Oke, gue mau. Soalnya gue kenal nih. Siap. Teman-teman gue nih. Siap. Halo Gilbert. Halo Gilbert. Ganggu waktunya sebentar. Nah. Ini buat sebelum kita lo tanya-tanya. Gue dulu pertama kali belajar awalnya. Cuma baru bisa ganti ban doang. Ini yang ngajarin. Oke. Nah kalau yang ini yang ngajarin gue motong-motong. Motong-motong. Segala macam ngebor. Ini dia yang ngajarin. Oke, gue pengen tahu lebih lanjut lagi dong. Maksudnya kayak mungkin kan paling standar lu bilang tadi ganti ban ya. Bisa sejauh mana sih customnya? Kita langsung ikutin terus yuk. Nah, kalau tadi di rumah lo, gue udah lihat mobil yang ibaratnya bentukannya udah jadi nih. Nah, di sini kan lo ngajak ke sini untuk kayak gimana sih caranya untuk yang customize? Gue akan ganti bannya. Sebenarnya sih kalau cara ganti ban ada macam-macam. Lo udah belajar untuk jadi customizer ini berapa lama sih? 2017 gue datang main ke sini. Jadi kurang lebih mau 2 tahun lah ya? Mau 2 tahun. Oke. Nah, tapi untuk belajarnya, bergurunya itu ya mungkin ada kali sebulan 2 bulan gue sering main ke sini. Ada ini nggak sih perlombaan customizer gitu untuk kayak event yang dalam artian seberapa jago lo nge-custom sebuah mobil? Indonesian Diecast Expo itu acara tahunan, ada pedagang, ada main apa aja lo cari ada di situ. Nah kebanyakan di situ memang mobil-mobilan. Nah waktu itu kita gue diajakin sih. Oke. Mereka. Berarti mereka ikut dalam perlombaan itu. Dikasih stand. Dikasih stand untuk tunjukin, kasih tahu ke orang-orang ini mobil tuh bisa di custom. Oke,
Gue pengen tahu dong, kayak maksudnya ini kan ada lampunya nih, gitu kan. Nah, lampunya ini kok bisa ada lampunya di mobil gitu? Sebenarnya kalau dari mobilnya emang nggak ada lampunya, Ya. jadi kita mesti ngebor, Lah ini sama, Jok. bikinin mikanya segala macam. Ini sama. LED-nya sendiri awalnya pakai LED dari Udah, handphone. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Copotan. dari handphone copot. Jadi berarti kayak lu bisa harus ngorbanin handphone untuk kayak Ya, lampunya. dari yang bekas-bekas Oke. gitu. Ada juga yang jual partsnya kan. Oke. Wow. Baru belakangan mesen khusus. Oh, ada sebenarnya yang jual. Ada sebenarnya yang jual. Untuk mobil ini sampai punya tingkat detail yang sampai ada lampu sennya gitu kan, ada lampu untuk remnya. Itu pengerjaan berapa lama? Kalau mobil ini kebetulan kemarin agak cepat 4 hari. Oh, gue baru perhatiin lu dalamnya tuh ada lampu interior, men. Sampai sedetail itu ya. Wih. Mana aja lu kalau Kali. Nih salah satu orang pentingnya di dunia diecast. Duduk om, duduk om. Halo, ya Gilbert. Duduk om. Silakan om. Iya. Udah lama nih nggak? Iya, udah jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Mungkin lo mau tanya-tanya, Bet. Nih salah satu petingginya diecast dari Tomochi. Oke. Yang tadi yang itu mobil yang ini nih. Yang di ini. sini nih. Oke. Gitu. Iya, Mas. Jadi pengen tahu sih sebenarnya di dunia diecast ini kan. Kalau tadi sempat siapa? Ricky cerita gitu kan, ini ada event yang dimana kayak berpartisipasi juga gitu kan. Tolong bisa jelasin nggak sih, maksudnya eventnya itu untuk apa nih? Untuk perlombaan si customizer kah? Atau untuk memang apa namanya, cuman event dimana kayak orang-orang ikut untuk ada jenis hobi seperti ini? Atau bisa jelasin sedikit nggak gitu untuk kayak komunitasnya seperti apa? Komunitas kita sebenarnya kita masih mengikut komunitas Tomochi. Oke, Tomochi. Tomochi itu yang pertama kali, jadi dia yang kita merangkul mereka untuk Oke. teman-teman masuk ke dalam komunitas Tomochi. Nah, di Tomochi itu sendiri apa saja di dalamnya, apa aja tuh, kayak maksudnya diecast, tadi jelasin Hot Ya, Wheels. Tomochi itu singkatan dulu apa deh? Terus model kolektor Indonesia. Toys model kolektor Indonesia. Oke. Nah, kita suka bikin event di sini, kita menggandeng Tomochi supaya teman-teman nih yang baru yang udah main lama tentang diecast mobil ini sama teman-teman yang baru, jadi mereka bisa tahu nih ternyata nih nggak sendiri mereka, tapi mereka bisa sama-sama. Eventnya itu biasa setahun sekali kah atau setahun ada berapa kali tuh? Nah, kebetulan di MGK ini event besarnya 3 kali. Oh, 3 kali dalam 3 setahun. kali. Nah, ada Diecast Lisius nanti bulan Maret tanggal 30 dan 31 Maret 2019. Event Diecast Lisius, teman-teman silakan datang. Siap. Pencinta Diecast silakan datang. Oke, kalau untuk hari ini gue recap, gue tadi udah main ke rumah Dion, udah ngeliat koleksi-koleksinya dia, udah lihat kayak seberapa jauh dia menekuni hobinya di sini, dan gue bisa dikenalin sama ada Ricky, ada Andrew, thank you semuanya ya, ada Om Ali di sini gitu kan. Oke, gue Gilbert Joshua, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Vantage Video. See you.